ya Iya, kan? aduh, yang pakai baju kuning jangan sampai lolos nih. Aduh, soalnya ulang tahun Duh, Jakarta, jadi maunya yang kontreng-kontreng. asli. Pok, aduh. Ini udah ngomong-ngomong, ini udah interview atau live Instagram yang keberapa di memperingati ulang tahun Jakarta? Aku tuh merasa semacam ini, rombongan kerak telur. Kenapa? Pokoknya kalau Jadi udah kalau ulang tahun Jakarta tuh rame panggilan ya. aku merasa kalau udah ulang tahun Jakarta, aku merasa semacam ini, semacam tukang kerak telur, jadi agak-agak rame-rame gitu. Bener 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 nggak berhenti berhenti jadwalnya gitu ya. Seneng kok, Bir, ngobrol-ngobrol, ya kan? Iya dong. Ini dia Hard Rockers bintang tamu kita ya, Maudy Kusnaidi. Oke. Oke. Kenapa coba ngundangnya Maudy Kusnaidi? Coba Iya, kenapa? Kita kenapa juga sih? Coba dijawab pertanyaan aku, agak bingung karena juga. udah sangat melekat banget apa namanya sosok dirimu ini Mpok dengan Jakarta kejakartaannya. Walaupun Hard Rockers, fun fact-nya adalah walaupun Maudy Kusnaidi udah nempel banget atau yang biasa gue panggil Empok Mot, ini udah nempel banget sama budaya Betawi, sama Jakarta. Fun fact-nya adalah dia nggak dari Jakarta loh padahal. Darahnya itu bukan darah Betawi padahal ya. Bukan, aku dari Hmm. Meksiko. Dari Lah, Meksiko. Meksiko campur Belanda. Coba jadinya begini. enggak, Sunda, saya Kuningan, Cirebon. Aslinya teh, oh aslinya Kuningan nih, makanya pakai baju kuning ya. Oh iya bener, udah Kuningan, Rasuna Said maksudnya. Rasuna Said, iya sih, deket sih rumahnya di situ. Itu, jadi kenapa sih Mpok bisa segitu, apa ya, akhirnya segitu cintanya nih sampai sekarang ini, bahkan sampai setiap ulang tahun Jakarta itu tadi, udah kayak rombongan kerak telur, Kerak telur. dipanggil terus gitu kan, langganan di mana-mana. Tapi yang sedih juga tahun ini ya, ramenya jadinya di rumah aja ya. Kalau tahun-tahun biasanya bisa pindah-pindah tempat, sekarang pindah-pindah channel, pindah-pindah akun. Pindah-pindah channel, pindah-pindah akun Instagram, karena nggak ada Mm-mm. PRJ, nggak ada keriaan di Monas, nggak ada apa ya, ada juga di CFD ya, tapi agak serem juga Aduh, itunya. serem juga tuh. Tapi tahun ini ya, jadi ada apa namanya konser virtual ya, khusus buat merayakan ulang tahun Jakarta. Tapi Mpok ceritain dulu dong, ini Apa? awal mula dari menjadi None Jakarta di tahun 93 sampai akhirnya sekarang di tahun 2020 nih masih konsisten mempertahankan kedekatan dan kecintaannya terhadap Jakarta. 27 tahun yang lalu, Bil. Aduh, Panjang cerita. masih inget gak tuh ceritanya? Ya, jadi waktu itu baru lulus SMA, Hmm. nunggu pengumuman UMPTN ya. Kalau dulu tuh ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu, pengennya masuknya ke UI waktu itu. Terus Hmm. diajak sama kakak kelasku di SMP, dia tuh ternyata abang Jakarta Utara 92 gitu. Jadi biasa kalau dia Oh, Bang None tuh senior-seniornya mengajak teman-teman atau siapa-siapa yes. yang dirasa potensial untuk bisa ikutan Abang None Jakarta. Aku diajak nih, Mm-mm. mau kan udah lulus SMA gitu ya, umurnya 18 tahun tuh, minimum umur tuh 18 tahun waktu itu. Ya aku udah Mm-mm. minimum banget deh. Terus ya udah deh, daripada nggak ada ngapa-ngapain sambil nunggu pengumuman, aku ikut sambil mikir gini, iya ya, dari lahir tinggal di Jakarta, terus nggak tahu apa-apa soal Jakarta sama sekali gitu. Padahal Mm. di Jakarta aku tinggal, di Jakarta aku dapat kesempatan, waktu itu kan aku jadi foto model ya untuk bisa bayar Mm. biaya sekolah dan Foto sebagainya gitu. model. Foto model, iklan, biar bayar sekolah, biar Jadi bisa itu dari ikutan SMA basket udah akhirnya. model-modelan duluan ya, Mpok ya? Dari SMA berarti udah model-modelan duluan ya? SMP, dari Hmm. SMP udah foto-fotoan, Bah, dari wow, SMP, bahkan dari SD SMP. udah foto-fotoan, udah iklan-iklanan. Nah, terus kayak Oke. gitu ikut pemilihannya di Jakarta Utara karena kebetulan kakak kelasku itu dari Jakarta Utara, jadi dia ngajaknya ke Jakarta Utara.
jauh Mm-mm. banget, dan aku kan tinggalnya nggak di Jakarta Utara, waktu itu di Jakarta Selatan, jadi agak effort tuh umur 18 tahun masih pakai transportasi umum Aduh. ke wali kota Jakarta Utara gitu, naik bus belajar, apa namanya, kan dikasih materi tebel tuh mengenai Hmm. kebudayaan seni Betawi, kemudian makanannya, upacara perkawinan, simbol-simbol, terus Yes. protokoler kepemerintahan, pejabat sistem, pejabat daerah, wah pokoknya macam-macam yang kayaknya waktu itu umur 18 tahun, ini apa ya Apaan sih gitu. nih gitu. By the way, Hard Ya Rockers 18 tahun itu umur termuda buat ikut Abang None ya. Yang pokoknya iya minimal tuh 18 tahun. Ah. benar, jadi ikutan masih minimal banget, di antara yang lain udah pada senior-senior, sudah pada kuliah, ada yang udah pada kerja juga. Ya Mm-mm. udah belajar aja, terus ngobrol sama teman-teman, sama senior-senior, dibantu sama beberapa senior untuk ngasih arahan-arahan, dengerin aja apa yang mereka arahkan ke kita, karena selama karantina biasanya senior-senior ngasih petunjuk, sharing pengalaman Hmm. gitu. Ya udah aku dengerin aja, terus mencoba melakukan yang terbaik supaya nggak malu gitu, maksudnya takutnya malu aja gitu, aku nggak mau nggak mau malu-maluin gitu, jadi ngasih Soalnya yang bawaan terbaik. ini ya, yang ngajak pemenangnya nih soalnya ya, pemenang tahun Iya, kemarinnya kan. iya bener. Terus ya udah, ternyata di Jakarta Utara menang. Hmm. Terus ketika baca ini kok seru ya soal Betawi ini. Kok seru ya Hmm. Jakarta ini gitu ya. Ada melting pot, ada pengaruh kebudayaan dari berbagai macam, saudagar apa dari Portugis, India dan segala. Oh kok seru ya, aku nggak pernah Hmm. tahu nih gitu. Kayaknya menarik. Terus setelah itu juga masuk ke wilayah DKI Jakarta, mewakilkan Utara, ya ternyata menang juga di DKI Jakarta. Akhirnya menjabatlah sebagai None Jakarta tahun 93 selama setahun. Jadi jadi fasih tuh ngomongin soal Betawi, ngomongin Jakarta, menjadi duta. Sempat dikirim ke Los Angeles ya buat turnamen Oh, of Roses di Pasadena waktu itu. wow, seru banget. Hmm, iya, ke booth-nya DKI Jakarta Indonesia, terus sempat Mm-mm, mm-mm. dikirim ke Seoul kalau nggak salah, ke Korea waktu itu. Wow. Ya apa, Sister City Jakarta gitu ya, memperkenalkan Mm-mm. Jakarta dari Indonesia, budayanya dan sebagainya. Aku semacam ini apa ya, meet and greet, Meet and greet, foto-foto, iya iya bener-bener. sama semua kan pakai baju ini kan, pakai baju Dengan si kostum None tradisional, itu ya. iya none itu, jadi menarik, banyak orang yang datang untuk foto-foto pakai baju dan nanya-nanya baju segala macam, seru deh. um, Ya terus lama-lama senang, jatuh cinta, lama-lama fasih, selesai jabatannya tahun 94, Setahun. selesai, Hmm. menyerahkan ke None Jakarta yang berikutnya, terus tiba-tiba ditelepon sama Mbak Suti Karno, suruh Basuki ikut Karno itu adalah Atun. adiknya, ya Atun, Ah, adiknya Bang ah, Rano lagi cari ah. pemeran Zainab di sinetron Si Dua Anak Sekolahan tahun Oke. 94. Jadilah si gadis Betawi itu, jadilah masuk ke keluarga Betawi, jadilah semakin cinta, jadilah kayaknya semakin, aku habitatnya memang di sini Di kali ya sini nih gitu. gitu ya. Hmm. Uh-uh. Pak, ngomong-ngomong nih, sebagai None Jakarta, kita mau ini dulu dong, kasih dong ciri khas salam sebagai None Jakarta. Panik, 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 aduh, 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 aduh. Panik, panik, panik. Salam gitu, Po, ya. Oh Boleh salamnya dong. aja. Salamnya aja, salamnya Iya, aja. aduh nggak mau ribut dong. Selempang mana, Selempang udah 20 menit Selempangnya aku mana? dengerin. Masih ada nggak tuh selempang, by the way? Nggak ngerti di mana, Udah nggak udah tahu. lupa lah ya di mana. Boleh, Biasa Po. gini kan. Abinya Hmm. jadi abangnya ya. Jadi abangnya ya. Oke. Oke. Apa ya berarti? Terimalah salam takzim aja ya. Ya. Oke. Terimalah salam takzim dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Gitu. Harusnya sambil duduk gitu ya. Harusnya gue juga kanan kiri sih, Iya. kenapa tadi diem doang ya. Terbatas, Oke, terbatas. terbatas. Gitulah proses pokoknya kurang lebih ya. Nah, berarti dari jadi None Jakarta 93, terus setahun bertugas, ya kan? Makin kenal. Ada yang nanya, kepo aja lagi ke tahun berapa? Semakin bertugas,
setahun bahkan mewakili sebagai representatif Jakarta ke negara-negara lain, ke luar negeri gitu kan. Terus lanjut lagi jadi Zainab. Kalau Zainabnya sendiri itu berarti berapa tahun, Pok? Dari 94 sampai 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 kemarin sih 2019 sampai ya. kemarin masih 2000. Iya, 26 tahun ya. Dan aku Berarti. masuknya 94 sama mereka. Merekanya sih udah duluan 93, aku baru masuknya ke 94. Serial kedua. Oh. Nah, Gitu. awalnya berarti ada Zainab yang lain. Enggak, jadi awalnya tuh Bang Rano Oh. bikin 6 episode di Mm-mm. di di pilot project 6 episode itu sudah kesebut nama Zainab, bahwa dia tuh Oh. dari kecil udah dijodohin, dari kecil emang temennya Dul gitu. Oke, Akhirnya pas lagi oke. dilanjutkan serial 2-nya, si tokoh Zainabnya mau nggak mau harus dijadikan orangnya. Diwujudkan Eh, nyatanya nih. iya. Ketemu deh si ini, katanya ini Si Zainab. Ya udah, aku pasrah aja jadi Zainab. Zainab yang identik banget, udah pokoknya mau di Kusnaidi sama dengan Zainab gitu ya, kemana-mana bawa rantang itu udah nempel banget nih di generasi Padahal milenial. padahal sih Maudi sama sama Zainab jauh banget. Jauh banget, bener. Kadang di mana-mana, Pok, tapi bener kan, kalau keluar tuh pasti banyak yang manggil Zainab gitu kan, daripada Iya, Maudi gitu. iya. Misalnya gini, oh, Mbak Jenab kemarin saya nonton filmnya loh yang jadi istrinya Soekarno gitu. Loh, permisi Lah, yang jadi istrinya Soekarno Maudi loh, bukan Zainab. Zainabnya jadi Dul aja, kenapa jadi Soekarno juga? Jadi gitu karena biasa manggilnya si Zainabnya gitu. Mm-mm. Pok, tapi kalau kita balik lagi ke Abang None Jakarta ini ya, ini kan juga di ulang tahun Jakarta kan biasanya teman-teman Apnon kayak dulu Empok gitu kan, Empok sampai sekarang sih. Apa Terus tuh? kayak aku misalkan gitu waktu jadi Apnon pasti lagi ulang tahun Jakarta juga tugas ikut menghadiri acara dan lain-lain gitu kan. Ini berarti jadi apa ya? Jadi tahun yang sungguh sangat berbeda untuk teman-teman Apnon kita yang baru-baru gitu kan. Adik-adik, Sheila, adik-adik Iya. Apnon. Tapi menurut Empo sendiri sebenarnya kalau kalau buat Apnon secara umum atau mungkin kita kita deh gitu ya anak-anak muda secara general yang bisa dilakuin di masa yang serba digital ini buat apa ya merayakan ulang tahun Jakarta tuh apa sih, Mpok? Eh, Kayaknya anak-anak muda sekarang tuh canggih-canggih banget ya, memanfaatkan kesempatan dan platform digital yang ada gitu, Mm-mm, mm-mm. untuk bisa mengisi aktivitas dan mengekspresikan karya kreatif mereka gitu ya. Jadi kayaknya sih tinggal kembali kepada anak-anak mudanya gitu, mau Mm-mm. disalurkannya dalam bentuk apa, idenya mau gimana gitu. Karena ternyata ini kan kita sudah hampir 2,5 bulan ya, Mm-mm. di Di rumah rumah aja. PSBB ya. Ternyata bisa gitu dicari jalan supaya kita bisa tetap berkarya, bisa berkomunikasi dengan ide-ide kreatif lainnya. Tapi memang hmm, emang perlu usaha ya, perlu Mm. mikirin gimana nih ya ide kreatif mesti seperti apa gitu. Tapi ternyata banyak lah kayak kita ngobrol-ngobrol seperti ini, Ya, ngobrol sama para pelaku teater, seni pertunjukan, atau juga para seniman-seniman Betawinya, diajak ngobrol, pengen tahu ceritanya seperti apa. Kita juga tukar pikiran sama lembaga kebudayaan Betawi, apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk para seniman Betawi. Karena kayak tadi Billy bilang, si seniman Betawi ini ya biasanya lebih serunya kalau pas lagi mau ulang tahun Jakarta ya, ada ya, PRJ, ada pemilihan Apnon berbagai wilayah sampai ke tingkat DKI, ya. atau juga biasanya ada pekan spesial ya di hotel, di Iya, betul. mall gitu. Restoran di Iya, mall. Iya, iya. sekarang nggak ada gitu. Jadi Mm-mm. mereka juga Mm. nggak punya kesempatan untuk kumpulin periuknya mereka gitu. Anak muda mah gampang lah, bisa ngapain aja kok, ngedit-ngedit foto, bikin video, posting, caption, bikin cerita,
bikin podcast. Guys. Iya, anak pada 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 kreatif gitu loh, tinggal balik ke merekanya aja pengennya apa gitu. Mm-mm. Nari aja Yang bisa paling divideoin. iya bener. Oh itu Heeh, dia. Udah mulai nih teaser-teaser program dikit iya kan? dari Heeh. video. By the way tadi kita flashback. Aku tuh lupa nampilin ini nih. Ah, Nah, rantangku tercinta rantang identitas diri. tercinta Aku identitas tuh diri gini dan. ya, kan lihat foto ini setelah sekian puluh tahun gitu ya. Terus Mm-mm. aku ada fotonya, terus aku bilang gini, pertanyaannya kenapa ya foto cover aku mesti bawa rantang? Itu kan cover tabloid itu. Iya Jadi bener. kenapa ya aku mesti Iya bawa bener-bener. Udah gitu Bang Dul tetap harus pakai toga tuh wisuda? kebetulan wisudaan terus. Yang mana seorang sarjana tapi kerjaannya hanya sembahyang mengaji. Sembahyang mengaji, Kan? bener. Terus ada ini juga nih, Po. Ini sih Cie. kayaknya Oh. udah ber apa kelalang keliling di berbagai Instagram, berbagai Foto-foto reunian, nostalgiaan ya. Nah, ini fotonya kalau nggak salah tahun 93 nih. iya, Bener nih ya. ini lagi Inilah. ke rumahnya Dul. Ini nih berarti Aduh, apa namanya wujud Maudi sebagai none Jakarta waktu itu kurang lebih beginilah ya di tahun setelah 93. selesai, Oh, ini setelah selesai ya, udahan. Iya setahun benar setahun 94. setelah Iya ini benar benar sembilan benar puluh benar. empat iya gitu. Nah, terus kalau makin lama makin lama setelah setelah None Jakarta, setelah Zainab itu muncul banyak di artikel-artikel media itu adalah seperti ini. Maudi Kusnaidi cinta untuk kota Jakarta, ya kan? Saking Ini ya kita ya bikin acara, fotonya ganti jadi muka aku nih. nggak apa-apa. Ini pakai kebaya Jim. Pakai kebaya gym. Ini Ini waktu itu waktu kita acara di sama-sama Senayan City ya. benar. Jadi emang ada event-event ulang tahun Jakarta di mall. Kita waktu itu mengkoordinir abang none dari wilayah-wilayah, semua wilayah, juga kerjasama dengan Ikatan Abang None Jakarta. Terus kita bikin waktu itu ada peragaan busana, ada pakai baju pengantin Hmm. Betawi, ada Hmm. nari, ada apa ya waktu itu ya, macem-macem banget. Dari dan ada launching, kalau nggak salah waktu itu habis Jakarta tuh habis kena banjir, jadi Abang None waktu itu sempat bikin Abang None peduli untuk memberi Oke. bantuan kepada mereka gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Hard Rockers juga belum banyak mengenal atau tahu nih Abang None itu sebenarnya ngapain aja sih gitu ya. Sebenarnya banyak yang dilakukan, salah satunya yang kelihatan adalah memang dalam tugas protokoler itu yang pokoknya sebagai duta pariwisata, sebagai pendamping gubernur dan pejabat daerah lainnya. Tapi sebetulnya di luar itu banyak kegiatan yang dibuat, di mana juga salah satunya yang tadi Po Maudi udah jelasin, dan juga kegiatan yang dari tahun 2009 dibentuk oleh seorang Maudy Kusnaidi juga. Berawal dari sekedar ceplas-ceplos menjawab pertanyaan dengan baik dan Iya, benar kepada dewan juri, lalu berujung menjadi tanggung jawab sampai tahun 2020 ini, yaitu mendirikan Teater Abang None untuk Abnon Jakarta. Nah, iya. kalau itu gimana, Po, ceritanya, Po? Ya yang tadi Billy cerita sih sebenarnya waktu pemilihan penjurian, saya jurinya tuh Poppy Darsono yang nanya nanti kalau Hmm, kepilih hmm, di Indonesia Jakarta kamu mau ngapain mod gitu. So, aku bilang mau bikin kegiatan Betawi untuk anak muda gitu. Belum tahu sih kepikirannya apa. hmm. Dan setelah sekian lama menjadi None Jakarta yang selesai tahun 93 94 tahun 2009 baru akhirnya berani gitu mikir coba deh aku bikin eh, pementasan teater atau sandiwara Betawi ya waktu itu kita bilangnya, Hmm, hmm. bersama Ikatan Abang None Jakarta Utara waktu itu karena akar budayanya kan dari Lenong ceritanya tapi kita Ya. kemas supaya anak mudanya bisa menikmati juga pementasan apa namanya seni Betawi gini ya, suatu tantangan sih Bill karena Hmm, hmm, bikin hmm. pementasan teater aja katanya dulu dulu kan masih zamannya masih apa ya belum terlalu
semangat lah. Type. Ya. Ya pasti pada senangnya tuh konser musik kayak gitu, Hmm. paling ke mall nonton bioskop gitu-gitu. Jadi waktu bikin teater, aduh teater lagi segmennya segmented banget. Udah Mm-mm. gitu Betawi pula. Betawi lagi, iya. Aduh, kayaknya kebayangnya kayak Lenong, kayak bercandaan-bercandaan. Apalagi mau kirimnya buat anak muda, siapa yang mau datang gitu. Mm-mm. Mm. Ya, jadi agak awal-awal emang mencoba meyakinkan ke semua pihak gitu ya. Ketemu Mm-mm. sama gubernur, kepala suku dinas pariwisata Jakarta Utara, minta tolong ke berbagai sponsor, bikin presentasi, ngumpulin data-data Abang None Jakarta Utara, siapa aja yang pernah ikut, Wow. siapa diteleponin satu-satu, datang, Wow. aku presentasi. Ini ceritanya kayak gini, nanti bikinnya kayak gini, nanti kita pentasnya di sini, ngumpulin uang. Kan mereka tuh sama sekali nggak ngerti ini kita mau ngapain sih Ngapa? sebenarnya gitu, iya. Kenapa Terus teater sih gitu kali ya pada mikir-mikir ya? iya, terus apa namanya di gedung kesenian Jakarta gitu. Hah, kenapa sih nggak boleh pakai sendal? Emang kalau nonton, nggak bisa sambil makan popcorn gitu, masih yang sedemikiannya Hmm. gitu. Jadi Mm-mm. memang Mm-mm. benar-benar dari awal banget gitu meyakinkan semua orang, ngasih tahu, dan apalagi waktu itu tahun 2009 sempat ada krisis apa ya secara ekonomi yang membuat para Hmm. sponsor juga kayaknya Back off mikir-mikir ya. banget gitu kalau mau Hmm. ngasih, apalagi pertunjukan pertama. Tapi ya udah, alhamdulillah selesai. Aku pikir sudah lunas dong janji aku sebagai Nona Jakarta membuat. Pentasnya selesai nih tahun 2009 ya. Iya, udah selesai dong Uh-uh. janji aku sebagai Nona Jakarta. Aku nggak punya utang sama juri-juri gitu. Dipanggil sama Waduh. Gubernur Bang Foke waktu itu. Not, Uh. ini yang dilakukan ini bagus. Ini adalah perwujudan nyata dari anak-anak Abang None Jakarta. Kamu membuat wadah ekspresi buat para Abang None yang punya minat lain-lain. Karena di Mm-mm. Abang None ini kan kece-kece, pinter-pinter, banyak talentnya. Jadi untuk yang terjun ke teater juga banyak ternyata yang punya kemampuan menyanyi, berakting, menari itu, jadi akhirnya ikut juga di mana di teater Apnon. Harus bikin yang seluruh wilayah katanya. Harus memberi Oke. kesempatan ke semua angkatan. Oke, baiklah, bikin lagi gitu. Tahun 2010 pementasan Mm-mm. Sidul, dan kita itu pementasan pertama yang Abang None dari seluruh wilayah, dari berbagai wilayah angkatan, ada yang senior-senior juga pada ikutan. Dan itu Mm-mm. juga penyelenggaranya dari panitia-panitianya ya sponsorship, ya line producer, tiketing, semua masih dari Abang None. Jadi ini juga suatu Wow. teamwork yang akhirnya kembali menghidupkan para teman-teman dari Abang None Jakarta, sehingga juga Mm-mm. menginspirasi untuk bisa membentuk Ikatan Abang None Jakarta yang diresmikan secara legal gitu. Di tahun 2010 juga itu ya. Iya, benar. Jadi ya alhamdulillah sih kalau bisa memberikan spirit dan apa ya, inspirasi buat teman-teman untuk bisa bikin kayak gitu. Dan Mm-mm. senangnya Mm-mm. Bill, ternyata pementasan itu kemarin ditayangin ulang di website Oh iya Indonesia benar-benar. Kaya. Jadi si pementasan tahun 2010 itu Iya, dipentaskan lagi lah secara digital ya. bener. Nonton live streaming menyambut ulang tahun Jakarta, terus yang para abang none yang ikut pementasan 10 tahun lalu itu, wah mereka seneng banget gitu. Terus Mm-mm. apa ya, ada beberapa di antara mereka yang kirim message gitu secara Mm-mm. Mm. langsung, bilang bahwa Pomot makasih ya dikasih kesempatan, kalau nggak pernah tahu bahwa kita pernah bikin kenangan seperti ini, rasa senangnya dan sebagainya. Oh. Aku jadi happy gitu, apa yang aku Mm-mm. lakukan ini ternyata bisa dirasakan menjadi suatu manfaat gitu sama Mm-mm. teman-teman upload Mm-mm. lainnya. Jadi aku happy banget gitu, karena aku kan bikin kayak gini-gini bukan buat aku, buat rame-rame, buat abang Iya none, loh. buat semua, buat Betawi, buat Jakarta gitu. Jadi kalau emang mendapat respon yang baik, aku seneng gitu.